Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga puasanya lancar dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, materi pembelajaran kita di bulan puasa hari ini ialah keutamaan 10 hari ketiga puasa di bulan Ramadan. Keutamaan 10 hari ketiga puasa di bulan Ramadan. Saat masuk 10 hari terakhir, banyak keutamaan yang dapat diraih karena di malam tersebut merupakan waktu turunnya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Pada malam Lailatul Qadar disebutkan memiliki kebaikan setara dengan 1000 bulan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Meskipun malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapan datangnya, namun umat Islam diminta untuk mencarinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sebelum masuk pada keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, keutamaan Ramadan sesungguhnya setiap bagian darinya memiliki nilai keutamaan masing-masing. Keutamaan tersebut telah dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berikut. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Nah, 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan, lebih daripada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Juga Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya dahulu Nabi Muhammad SAW apabila telah masuk 10 terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Beberapa amalan yang dapat dilakukan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Umat muslim sangat dianjurkan untuk membaca atau tadarus Al-Quran. Terlebih, 10 malam terakhir merupakan waktu turunnya Al-Quran. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua adalah itikaf. Dalam menyambut bulan Ramadan, datangnya 10 terakhir bulan Ramadan, umat muslim disunahkan untuk melakukan itikaf. Adapun itikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, itikaf merupakan bukanlah sesuatu yang diwajibkan, melainkan sunnah atau boleh tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya saya beritikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beritikaf di 10 hari pertengahan Ramadan.
Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beritikaf, hendaklah dia beritikaf untuk mencari malam tersebut. Yang ketiga, memperbanyak doa. Amalan berikutnya yang dapat mudah dan untuk dilakukan yakni dengan memperbanyak doa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW juga memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketetapan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Yang keempat, perbanyak sholat malam. Rasulullah menyebut sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu atau maktubah. Seperti dalam sabdanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kelima, zikir. Perintah zikir ini terdapat dalam beberapa surat, diantaranya adalah surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dan zikir yang sebanyak-banyaknya. Selalai apapun, zikir tetap harus dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan, kapanpun dan dimanapun. Begitu pentingnya zikir, dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup bersama orang yang mati. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anak yang soleh dan solehah, keutamaan Ramadan 10 hari terakhir sangatlah banyak. Sebagai manusia, kita harus berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengisi dengan amal kebaikan dari pertama hingga terakhir sebagai wujud syukur dan wajib dilakukan dengan istiqomah agar mendapatkan pahala dan keberkahan yang lebih besar. Wajib untuk dijalankan sebab dunia hanya sementara dan kita tidak tahu sampai kapan akan tetap berada di dunia untuk mendapatkan kesempatan bertemu dan menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Wajib untuk memahami hal-hal tersebut. Jangan berlebih-lebihan dalam urusan duniawi atau melakukan kesibukan yang berhubungan dengan duniawi di bulan Ramadan hingga lupa akan kewajiban. Nah, semoga kita semua menjadi hamba yang selalu memperbaiki diri dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Janganlah engkau menangis atas kepergian Ramadan, karena Ramadan pasti akan kembali. Akan tetapi, menangislah engkau karena takut ketika Ramadan kembali, engkau telah pergi ke alam kubur. Anak-anak yang soleh dan solehah, semoga kebaikan yang kita lakukan akan tetap kita buat walaupun bulan suci Ramadan telah berlalu. Dan semoga keburukan yang kita hindarkan akan tetap kita jauhkan walaupun bulan suci Ramadan dah berlalu. Semoga bulan suci Ramadan kali ini jadi satu permulaan untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.